Shalom untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai tugas-tugas kita hari ini, yang kita mulai dari pagi hingga malam hari nanti, baiklah kita memohon pertolongan dari Tuhan agar kita dikuatkan dan juga diberkati apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kerjakan. Sebelumnya, marilah kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Amsal 30 ayat 8, demikian bunyinya. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, ada 4 jenis dijelaskan oleh ayat ini kepada kita, yaitu menjauhkan yang pertama, kecurangan. Kecurangan artinya perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Misalnya, seseorang yang membuat perjanjian palsu, menghilangkan barang bukti, demikian juga tentang korupsi. Inilah jenis daripada kecurangan itu, supaya kita menjauhkan dari diri kita sehari-hari. Yang kedua, saudara-saudara, untuk menjauhkan kebohongan. Kebohongan itu, saudara-saudara, adalah perbuatan yang menyediakan perjanjian, yaitu termasuk perselingkuhan, termasuk juga perbuatan tentang pembohongan mengenai perasaan dan juga kebohongan tentang uang. Ini yang terjadi di tengah-tengah hidup seseorang maupun antara keluarga maupun terhadap orang lain. Oleh karena itu, bagi Amsal, supaya kecurangan dan kebohongan itu, supaya kita menjauhkan dari diri kita sendiri. Dan juga yang berikut, saudara-saudara, janganlah diberikan, yaitu kemiskinan.
Kemiskinan yang dimaksud di sini supaya tidak mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Artinya kalau kita miskin, maka kita akan memikirkan untuk biaya hidup. Supaya ada itu, kita akan mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Inilah harus dalam doa kita, supaya jangan diberikan Tuhan kemiskinan terhadap diri kita maupun keluarga kita. Demikian juga jangan diberikan yaitu kekayaan. Sebenarnya saudara-saudara, Tuhan itu sangat-sangat suka melihat seseorang itu kaya ataupun sejahtera. Tapi dari 2 Amsal di sini, dia memohon supaya jangan diberikan kekayaan. Yang artinya supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Banyak orang pada saat ini, orang yang sudah mampu, orang yang sudah kaya, dia berkata, siapakah Tuhan itu? Artinya dia lupa bahwa kekayaannya itu berasal atau datang dari Tuhan dengan memberkati seluruh pekerjaan-pekerjaannya itu. Oleh karena itu, kemiskinan itu supaya dijauhkan, dan juga hak untuk kekayaan itu. Kalau kita jadi kaya, banyak orang yang sombong. Tetapi lebih lanjut saudara-saudara, ayat ini menjelaskan, biarkanlah aku menikmati yang menjadi bagianku. Artinya doa kita yang diajarkan Tuhan Yesus, hari ini cukuplah hari ini. Tetapi orang berpikir, dia memikirkan atau menabung bukan hari ini, tetapi dia menabung untuk hari esok, bahkan bertahun-tahun lamanya ke depan. Katanya juga apa yang baik adalah sesuai dengan takaran Tuhan, bukan takaran kita. Yang sebenarnya Allah terlebih dahulu memikirkan kecukupan kebutuhan kita sehari-hari. Takaran yang disebutkan di sini, janganlah apa yang kita pikirkan ditakar untuk kita, tetapi biarlah takaran Tuhan yang berlaku dalam diri kita. Kata Paulus, saudara-saudara, mengenai kecukupan ini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar bagi hidup kita. Oleh karena itu, kalau kita beribadah, kalau kita dekat kepada Tuhan, maka ibadah itu saudara-saudara, kalau disertai rasa cukup, kita akan tenang atau merasa aman untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu kesimpulannya, yang pertama, jauhkanlah kecurangan, jauhkanlah kebohongan. Tetapi kita memohon juga agar jangan diberikan kemiskinan dan jangan juga diberikan kekayaan. Memang Tuhan suka melihat orang yang sejahtera dan manusia itu mempunyai materi untuk kebutuhannya. Tetapi banyak orang yang kaya yang melupakan Tuhan. Oleh karena itu, menikmati yang menjadi bagian kita, haruslah kita bersukacita dan memohon kepada Tuhan, hari ini cukuplah untuk hari ini. Dan inilah doa yang diajarkan Tuhan Yesus, berilah kami makanan yang secukupnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang baru saja kami dengar, supaya kami menjauhkan kecurangan, menjauhkan kebohongan, dan janganlah memberi kemiskinan, supaya kami tidak mencuri dan menjauhkan
Jangan memberikan kekayaan supaya kami senantiasa bermohon kepadamu Tuhan, hidup yang layak dan berkat-berkat yang datang daripadamu. Cukuplah hari ini untuk hari ini, dan itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Biarlah hari ini kami berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang kami terima daripadamu untuk kehidupan kami. Ke dalam tangan-Mu kami hari ini, biarlah Tuhan menguatkan kami, menolong kami, keluarga kami, dan juga anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara, saya himbau supaya tetap pakai masker, walaupun sudah menurun, tetapi kita harus menjaga lebih ketat supaya kita sehat-sehat semuanya. Terima kasih.